Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam Renungan 5 Menit. Tema renungan saat ini, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14-40. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Hidup dalam pimpinan Roh Kudus artinya kita harus hidup berpadanan dengan segala kehendak Tuhan. Kita menjadikan hidup ini sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Ia perintahkan dan menghasilkan buah-buah roh. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kita sedang memperingati hari yang sangat istimewa, hanya saja sering terlupakan. Pentakosta melambangkan sebuah era baru di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anaknya melalui Roh Kudus. Bacaan firman Tuhan saat ini menceritakan bagaimana Rasul Petrus berkhotbah di hadapan banyak orang pada peristiwa ketuangan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus hinggap pada para murid, mereka dapat berkata-kata dalam berbagai bahasa lain. Orang banyak menjadi bingung dan tercengang-cengang menyaksikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah melalui para murid yang dapat berkata-kata dalam berbagai bahasa. Ada yang berkata, apa artinya ini? Tetapi ada juga yang menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka Petrus bangkit dan menyampaikan kesaksiannya tentang Kristus kepada banyak orang. Petrus menjelaskan bahwa mereka tidak sedang mabuk karena anggur manis, sebab hari masih pagi. Saudaraku, selanjutnya Petrus mengutip apa yang ditulis oleh Nabi Yoel tentang pencurahan Roh Kudus. Petrus menjelaskan bahwa peristiwa di mana rasul-rasul itu berbahasa roh merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Yoel. Roh Kudus dicurahkan bagi semua yang percaya kepadanya. Kemudian Petrus juga berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Dia mengutip kitab Mazmur yang berbicara soal nubuatan kebangkitan Yesus. Petrus menekankan bahwa Yesus yang telah bangkit itu ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dari apa yang diuraikan oleh Petrus dalam khotbahnya menimbulkan reaksi dari banyak orang. Apakah yang harus kami perbuat? Pertanyaan ini dijawab oleh Petrus dengan singkat, padat, dan jelas. Pertama, bertobat. Kedua, memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa. Ketiga, menerima kuasa Roh Kudus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, lewat perenungan firman Tuhan saat ini, ada beberapa hal yang kita pelajari. Pertama, Petrus yang dengan kuasa Roh Kudus menggunakan pembelaan dirinya sebagai batu loncatan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan hasilnya orang percaya kepada Tuhan bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Di sini kita melihat bahwa karya Roh Kudus ternyata tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kedua, orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti memberitakan Injil. Bukan sekedar menyombongkan karunia roh yang dia miliki untuk kepentingan dirinya atau untuk kepentingan kelompoknya, bahkan kepentingan gerejanya. Ada orang-orang tertentu mengklaim diri memiliki kuasa Roh Kudus sehingga mau menghakimi orang lain, menganggap diri benar dan orang lain salah. Tapi ketika kita mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu diam dan menetap di dalam diri kita, di dalam hati kita. Yang ketiga, dalam khotbahnya Petrus menggunakan kitab suci yang berisi kesaksian firman Allah. Fakta bahwa ia mengutip perjanjian lama sebanyak 3 kali dalam bacaan ini meyakinkan kita bahwa Petrus sungguh yakin bahwa kitab suci adalah firman Allah yang berisi nubuatan dan penggenapannya. Melalui perayaan hari Pentakosta ini,
Marilah kita terus bersemangat untuk bersaksi tentang Yesus yang menyelamatkan. Tuhan menolong dan memberkati. Amin.